Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya damai sejahtera Kristus tercurah dalam kehidupan saudara. Pada video yang akan saya tampilkan kali ini, saya akan membahas mengenai Alkitab. Kenapa Alkitab kita ini disebut sebagai firman Tuhan? Bukankah di dalam Alkitab itu ada perkataan setan, ada perkataan manusia, ada perkataan malaikat, di samping juga ada perkataan Tuhan. Kenapa kok disebut firman Tuhan? Dan kemudian ada lagi yang bertanya, bukankah Alkitab itu ditulis oleh orang-orang yang ketika melihat situasi atau permasalahan, lalu mereka terdorong untuk menulis, melaporkan permasalahan itu, atau melaporkan sebuah kisah, atau kemudian lewat sebuah permasalahan itu mereka ingin memberi nasihat kepada umat. Ya, nasihat-nasihat itu kenapa dikatakan firman Tuhan? Bukankah nasihat-nasihat itu sesungguhnya muncul dari ide-idenya penulis sendiri? Lalu kenapa dikatakan firman Tuhan? Kalau firman Tuhan itu seharusnya kan Allah berbicara ya, lewat para nabi, mendiktekan kata demi kata, lalu kata demi kata itu ditulis oleh para penulis Alkitab, baru dikatakan firman Tuhan. Apakah demikian yang dimaksud firman Tuhan untuk Alkitab? Tidak. Alkitab dikatakan firman Tuhan karena melalui Alkitab Tuhan hendak berbicara atau menyampaikan pesan-pesannya kepada para pembaca kitab suci, kepada umatnya. Tulisan-tulisan di dalam Alkitab itu dipakai Tuhan untuk berbicara kepada umatnya, maka itu disebut sebagai firman Tuhan. Shalom, damai sejahtera Kristus tercurah bagi kita semua. Lentera Injil terpanggil menyinarkan cahaya Injil sehingga semua orang diterangi oleh sinarnya. Kalau Alkitab itu bukan pendiktean kata per kata dari Allah kepada nabi atau penulis kitab suci, kenapa Alkitab ini disebut firman Tuhan? Kenapa kitab sucinya orang Kristen disebut firman Tuhan? Tidak cukup dengan mengatakan kitab suci saja? Kenapa dikatakan firman Tuhan? Nah, saudara yang kasih Tuhan, konsep kekristenan mengenai kitab suci adalah firman Tuhan itu berbeda dengan kepercayaan saudara-saudara kita yang Islam. Kalau kepercayaan saudara yang Islam itu mengatakan bahwa kitab suci mereka adalah firman Tuhan karena kitab suci itu mereka percaya sebagai perkataan-perkataan Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad tetapi melalui perantaran malaikat Jibril, sehingga kata per kata dari Al-Quran itu murni sesungguhnya perkataan Allah. Tidak ada buah pikirannya Muhammad, tidak ada buah pikirannya Jibril, tapi murni 100% buah pikiran Allah yang disampaikan, yang didiktekan kata demi kata kepada Muhammad, dan Muhammad menghafalkannya kata demi kata dengan didampingi oleh malaikat Jibril untuk memastikan bahwa yang diingat, dihafal oleh Muhammad itu tepat seperti apa yang dikatakan oleh Allah. Nah, kekristenan tidak demikian.
Ya, kekristenan tidak memandang kitab suci itu firman Allah karena itu adalah kata per kata yang turun dari mulutnya Allah, yang kemudian didiktekan kepada para penulis, lalu para penulis itu menyalin sesuai dengan apa yang dikatakan Allah. Bukan itu. Kitab suci dikatakan sebagai firman Allah adalah karena Allah berbicara kepada umat melalui kitab-kitab yang diilhamkannya atau diwahyukannya. Jadi Allah mau berbicara kepada umat melalui kitab-kitab yang diwahyukannya. Allah tidak berbicara langsung kepada umat, tetapi Allah berbicara kepada umat melalui kitab-kitab suci. Nah, di sini Allah memakai para penulis kitab-kitab itu dengan memberikan ilham atau inspirasi atau wahyu. Allah memberikan pewahyuan kepada para penulis kitab itu untuk menyampaikan pesan dan pengajaran dari Allah kepada umat. Jadi, dari pernyataan ini bisa disimpulkan bahwa Allah tidak mendiktekan kata per kata kepada penulis, tetapi Allah memberi inspirasi, memberikan dorongan, memberikan pewahyuan agar penulis itu menyampaikan pesan sesuai dengan kehendak Allah. Dalam hal ini Allah menggunakan akal pikiran, emosi, pengalaman, perasaan, pengetahuan, kemampuan penulis untuk menyampaikan pesan Allah itu. Allah juga bisa memakai situasi, keadaan yang terjadi untuk mendorong penulis mengungkapkan pesan-pesan Allah. Jadi, secara tertulis, kitab-kitab itu memang hasil karya penulis. Tulisan Paulus, tulisan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kata-katanya mereka, tulisannya mereka, buah pikiran mereka. Tetapi Allah lah yang memberikan pewahyuan, memberikan inspirasi, memberikan ilham, agar para penulis kitab-kitab suci itu menulis tepat seperti apa yang dimaui oleh Tuhan. Jaminannya adalah Roh Kudus yang mendampingi, memimpin, memberikan iluminasi, memberikan pencerahan, memberikan inspirasi, sehingga pesan yang ditulis oleh penulis itu tepat seperti apa yang dimaui Tuhan. Nah, di sini bisa digarisbawahi bahwa Allah menggunakan akal budi, emosi, pengalaman, perasaan, pengetahuan, dan kemampuan penulis untuk menyampaikan pesan Allah. Ya, saya garisbawahi bahwa Allah menggunakan akal budi, emosi, pengalaman, perasaan, pengetahuan, dan kemampuan penulis untuk menyampaikan pesan Allah. Artinya apa di sini, saudara? Artinya adalah Allah tidak mengambil alih kesadaran dari penulis sehingga dia hilang kesadarannya, lalu seperti seseorang yang kerasukan dan kemudian dia berkata-kata atau menuliskan sesuatu yang tidak dia sadari. Tidak. Ya. Bukan seperti itu. Tetapi Allah justru mempertajam pikiran, emosi, pengalaman, perasaan, pengetahuan, dan kemampuan penulis itu untuk menyampaikan pesan Allah. Karena mereka kemudian dikuasai oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, kalau dikatakan
menggunakan akal pikiran mereka, maka akal pikiran mereka tidak ditiadakan. Menggunakan emosi, pengalaman, dan perasaan mereka, emosi, pengalaman, dan perasaan itu tidak ditiadakan. Menggunakan pengetahuan dan kemampuan mereka, pengetahuan dan kemampuan mereka tidak ditiadakan, justru dipakai. Misalnya kepada Rasul Paulus yang ahli Taurat, orang yang terdidik, Tuhan menggunakan kemampuan Rasul Paulus itu, Tuhan menggunakan kemampuannya di dalam Taurat, Tuhan menggunakan hafalan-hafalan, ajaran-ajaran para rabi untuk menyampaikan pesannya. Lalu Tuhan juga menggunakan seorang nelayan yang terdidik tapi pendidikannya itu terbatas, fasih dalam berbicara tetapi tidak fasih dalam menulis, yaitu Petrus. Maka tulisan-tulisan karya Petrus seperti khotbah. Dia berbicara, kemudian ada juru tulis yang menulisnya. Maka tulisan Petrus dengan tulisan Paulus berbeda karena kemampuannya berbeda dan dua-duanya dipakai oleh Allah. Ada seperti Daud yang ahli seni, dia membuat puisi, membuat nyanyian, membuat syair-syair yang indah. Dipakai itu oleh Tuhan untuk menyampaikan pesannya. Tapi ada seperti nabi yang miskin, yang nggak punya apa-apa dan tidak terdidik. Kemampuan menulisnya rendah, berkata-katanya itu tidak halus. Ya, berkata-katanya kasar, maka Tuhan memakai kemampuan nabi ini sehingga tulisannya secara bahasa terasa kasar. Tapi itu semua Tuhan pakai untuk menyampaikan pesan Allah tepat seperti apa yang Allah mau. Jadi tidak mengalami kesalahan di dalam pesan. Tuhan memimpin setiap para penulis itu untuk memilih kata-kata yang tepat, kalimat yang tepat, urutan-urutan yang tepat. Tuhan pimpin itu sehingga semuanya itu tepat dan tanpa salah. Itu maka Alkitab dikatakan sebagai firman Allah, karena Allah yang memberikan pewahyuan kepada para penulis kitab-kitab suci untuk menuliskan tepat seperti apa yang Tuhan Allah inginkan. Termasuk kitab yang awal, kitab Taurat. Kitab Taurat pun juga bukan sebuah kitab yang didiktekan kata per kata kepada Musa. Tetapi Tuhan memberikan pewahyuan kepada Musa untuk dia kemudian menuliskan kitab-kitab seperti apa yang Tuhan mau. Tepat seperti apa yang Tuhan inginkan untuk ditulis di dalam kitab Taurat. Jadi, kata-kata manusia, pikiran manusia, tetapi manusia itu memilih kata-kata itu, ya, memilih pesan itu karena Tuhan yang memberikan pewahyuan. Bahkan termasuk salamnya Rasul Paulus. Salam dari Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Itu kan salamnya Rasul Paulus. Kok dikatakan firman Tuhan? Betul, memang itu salamnya Rasul Paulus. Tetapi Rasul Paulus ketika menulis salam itu lewat sekretarisnya, dia diinspirasi atau diwahyukan oleh Roh Tuhan, Roh Kudus, untuk menulis salam itu. Ketika Rasul Paulus memberi nasihat kepada Timotius, anak rohaninya, nasihatnya hanya mengatakan, kamu sebaiknya jangan minum air putih saja. Minumlah sedikit anggur agar pencernaanmu itu sehat. Itu kan kata-kata Paulus kepada Timotius. Apakah itu firman Tuhan? Itu juga firman Tuhan. Kok bisa? Karena Tuhan yang memberikan pewahyuan agar Paulus berbicara demikian kepada Timotius. Diberikan pewahyuan untuk mengatakan itu.
diberi pewahyuan untuk menuliskan itu. Lukas juga demikian. Theophilus yang mulia mengatakan demikian dalam pembukaan suratnya, dalam pembukaan kitab Injilnya. Apakah itu firman Tuhan? Bukankah itu tulisan Lukas? Betul, itu tulisan Lukas, tetapi Lukas memilih kata-kata itu, menuliskan kata-kata itu atas dorongan pewahyuan dari Roh Kudus. Maka itu dikatakan firman Tuhan. Jadi, di dalam kekristenan, kitab suci itu mempunyai dua dimensi, yaitu dimensi ilahi dan dimensi insani. Dimensi ilahi karena pewahyuan dari Allah, dan dimensi insani karena menggunakan akal, pikiran, emosi, pengalaman, perasaan, pengetahuan, kemampuan manusia. Bahasa yang digunakan bahasa manusia dengan mengikuti struktur tata bahasa manusia, dan ada latar belakang yang menjadikan sebuah kalimat itu ada. Ada latar belakang yang melatar belakangi sebuah kitab itu. Suatu peristiwa tertentu. Ada budaya, baik budaya penulis maupun budaya penerima surat, penerima kitab. Maka itulah yang disebut unsur-unsur insani. Maka kalau kita mau mempelajari firman Tuhan, harus melibatkan dua hal. Unsur ilahi dan unsur insani. Unsur ilahi itu berarti pencerahan dari Roh Kudus, unsur insani itu berarti kemampuan tafsir, kemampuan berbahasa, sintaksis, bahasa asli, ya, gramatika, kasus-kasusnya, lalu ungkapan-ungkapan tertentu, budaya-budaya yang digunakan, simbol-simbol, itu semua budaya manusia yang digunakan Allah untuk menyampaikan pesannya. Maka itu juga perlu dipelajari. Maka ketika ada seorang yang mengatakan, saya tidak perlu belajar tafsir Alkitab, saya tidak perlu belajar bahasa asli, saya cukup dengan Roh Kudus saja, nggak perlu belajar firman Tuhan, nggak perlu sekolah, cukup Roh Kudus saja untuk mengajar, menafsirkan firman Tuhan. Nah, ini sebenarnya keliru, karena tidak memahami bahwa Alkitab itu ada dua dimensi, yaitu dimensi ilahi dan dimensi insani. Dimensi ilahi itu Roh Kudus yang memberikan pencerahan, tetapi dimensi insani ada tata bahasa, ada gramatika, ada budaya, ada sejarah, ada tenses, ada kasus, ada sintaksis, ada struktur kalimat, di mana struktur kalimat, budaya, sejarah itu dipakai oleh Roh Kudus dalam menyampaikan pesannya. Dan itu tidak bisa ditinggalkan. Maka perlu belajar. Namun belajar mendalami Alkitab, bahasa asli, bahasa Ibrani, Yunani, Aramaik, belajar sintaksis semuanya, tanpa pimpinan Roh Kudus juga tidak bisa. Ya, tidak bisa meninggalkan Roh Kudus juga. Cukup dengan ilmu, keilmuan ilmiah saja. Tidak bisa. Harus dua-duanya. Keilmuan ya, Roh Kudus juga iya. Karena Roh Kudus tidak pernah mematikan akal budi manusia. Tetapi Roh Kudus justru mempertajam akal budi manusia untuk mengerti firman Tuhan. Dasarnya apa sih? Kok Alkitab itu dikatakan sebagai firman Allah? Ada nggak dasarnya? Tadi kalau saya katakan bahwa kitab-kitab itu diilhamkan oleh Roh Kudus, diilhamkan oleh Allah, atau kitab-kitab itu ditulis karena pewahyuan dari Allah, itu dasarnya di mana? Nah, mari kita buka dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 15 sampai 16. Ayat 15 berkata demikian, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Perlu digarisbawahi, kitab suci ini dalam bahasa aslinya adalah gramata. Dari kata dasarnya grama. Ini dekat asalnya dengan kata grafe atau tulisan. Kitab-kitab suci atau gramata itu tulisan-tulisan suci.
yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ya, jadi pasal 3 ayat 15 tadi, Paulus mengatakan bahwa Timotius itu sejak kecil sudah mengenal kitab suci. Lalu di ayat yang ke-16, kitab suci itu diberi keterangan demikian oleh Paulus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Gramata tadi disebut sebagai segala tulisan yang diilhamkan Allah. Dalam bahasa asing adalah pasagrafe theopneustos. Dari gramata menjadi grafe. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris menjadi scripture. Maksudnya adalah tulisan-tulisan suci, bukan tulisan sembarangan. Segala tulisan pasagrafe theopneustos diilhamkan atau diwahyukan oleh Allah. Jadi dari pemilihan kata antara gramata dengan menjadi grafe, ya, grafe itu diwahyukan Allah, artinya bahwa kitab-kitab suci itu merupakan hasil pewahyuan dari Allah, bukan hasil buah pikiran para penulis sendiri. Memang Allah menggunakan akal pikiran penulis, tetapi tidak semata-mata buah pikiran dari para penulis saja, melainkan ada Roh Kudus yang mendorong penulis sehingga mempunyai buah pikiran seperti itu, yang seperti yang diinginkan oleh Roh Kudus, dan kemudian menuliskannya di dalam sebuah kitab. Jadi kitab suci itu disebut sebagai pasagrafe theopneustos. Nah, kata theopneustos ini dalam bahasa Yunani berasal dari kata theos dan pneuma. Ketika digabung menjadi satu, ya, theos itu adalah Tuhan, pneuma itu adalah angin atau roh atau udara. Nah, ketika digabung menjadi theopneustos ini artinya adalah bahwa tulisan-tulisan itu dihembuskan keluar dari mulut Allah, dihembuskan oleh Allah, seperti angin yang keluar dari mulut Allah, seperti roh yang keluar dari mulut Allah. Ya, jadi tulisan-tulisan itulah seperti roh yang keluar dari mulut Allah dan memberikan ilham atau inspirasi kepada para penulis Alkitab. Maka tulisan-tulisan yang dihembuskan oleh Allah, yang diwahyukan oleh Allah itu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap orang manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Dalam bahasa Inggris dikatakan, di ayat 16, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Pasagrafe theopneustos itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menegur, untuk mengoreksi, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Nah, berdasarkan ayat ini, maka kita simpulkan bahwa para penulis kitab-kitab suci itu memang mereka menulis dengan akal pikiran mereka. Ketika panitera raja di dalam kerajaan Israel menuliskan sejarah Israel, kenapa itu dikatakan kitab suci? Karena para panitera itu menulis itu
atas inspirasi, atas pengilhaman dari Tuhan. Lalu selanjutnya di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 20 dan 21. Dikatakan demikian, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Oleh dorongan Roh Kudus Paulus menulis surat kepada jemaat di Efesus. Oleh dorongan Roh Kudus Markus menuliskan khotbah Petrus menjadi kitab Injil. Oleh dorongan Roh Kudus Lukas menulis kisah para rasul. Oleh dorongan Roh Kudus Daud menuliskan Mazmur, menciptakan lagu. Roh Kudus yang memberi dorongan, memberi inspirasi, memberikan pencerahan, memberikan iluminasi, dan kemudian atau memberikan pewahyuan kepada Daud sehingga dia bisa menuliskan puji-pujian kepada Allah, tetapi puji-pujian itu atas pewahyuan dari Allah sendiri, bukan hanya keinginan hatinya Daud saja. Nah, ini yang bisa sampaikan mengenai kenapa Alkitab yang adalah tulisan manusia, bahasa manusia, ditujukan kepada manusia, seakan-akan kitab itu kitab sama seperti surat-surat yang lain, kitab-kitab biasa. Kenapa kok dipercaya sebagai firman Allah? Karena di balik penulisan kitab itu ada Roh Allah yang memberikan pewahyuan kepada penulis kitab-kitab itu. Jadi, bukan karena didiktekan kata per kata oleh Allah, maka dikatakan firman Tuhan. Tetapi karena Tuhan memberikan pewahyuan kepada manusia itu, yang menjadi penulis kitab suci, sehingga dia bisa menyampaikan pesan, membuat tulisan, tepat seperti apa yang Tuhan inginkan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kalau saudara diberkati dengan apa yang saya sampaikan ini, bagikan kepada orang lain. Jangan berhenti pada saudara sendiri saja berkat ini, sehingga saudara pun juga bisa menjadi saluran berkat. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Amin.